Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Sapaan Kasih Jemaat Kristus Kasih Denpasar pada hari ini, hari Rabu 21 Januari 2025. Kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 42 ayat 3 dan yang kedua dari 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 7. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan telah karuniakan bagi kami. Pada hari ini Kau telah membangunkan kami pada hari baru ini ada dalam keadaan sehat dan selamat. Kami yakin dan percaya Kau telah menyiapkan berkat-berkat yang baru bagi kami sesuai dengan hari-hari baru Tuhan karuniakan bagi kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersedia untuk senantiasa menerima firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami mengundang kuasa Roh-Mu yang kudus, mengurapi, memenuhi hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, serta melakukan dalam hidup keseharian kami. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Tuhan mengurapi hati, mulut, lidah, bibirnya, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya bacakan firman Tuhan buat kita pada hari ini terambil dari Mazmur 42 ayat 3. Begini firman: Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Yang kedua dari 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 7. Oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, berbahagialah kita anak-anak Tuhan yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, saya ulangi firman Tuhan dari Mazmur 42 ayat 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya, saya berikan tema renungan pada hari ini yaitu rindu dan haus kepada Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, sudah semestinya kita haus kepada Allah, haus kepada pengenalan akan Tuhan, akan Allah. Namun sering sekali pada kenyataannya di dalam kehidupan kita ini, kita justru lebih haus kepada keinginan-keinginan yang lain. Misalnya kalau kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 ya, anak-anak Tuhan itu yang mengaku percaya kepada Tuhan justru senantiasa itu lebih condong, lebih prioritas haus kepada keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Nah, itu include termasuk juga di dalamnya yaitu haus dan rindu kepada uang, kepada harta, kepada kekayaan, kepada kekuasaan, kepada jabatan, kepada posisi, kepada ketenaran, kepada popularitas, kepada status sosial, kepada validasi, kepada kehormatan, yaitu termasuk juga pujian manusia, pujian yang sia-sia. Namun yang Tuhan kehendaki kepada kita selaku anak-anak Tuhan tentu semestinya seperti Mazmur 42 ayat 3 ini, yaitu jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Jadi jiwa kita harus senantiasa haus kepada Allah, kepada Tuhan yang hidup, karena Dialah sumber kehidupan kita.
Jadi jiwa kita harus senantiasa haus kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita menerapkan hidup kita supaya kita senantiasa haus kepada Allah? Bagaimana kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya, tentu kita harus senantiasa memakai beberapa cara, ya, menerapkan beberapa cara di dalam kehidupan kita, yaitu cara kita yaitu mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, wajah Tuhan dengan tindakan-tindakan, yaitu yang pertama yaitu kita harus senantiasa membaca firman Tuhan, karena dengan demikianlah jiwa kita itu akan dipuaskan. Sebagaimana Tuhan Yesus juga berkhotbah di bukit, ya, barang siapa haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Apa itu kebenaran? Ya, tentunya yang dimaksud kebenaran oleh Tuhan sesuai dengan Yohanes 17 ayat 17, yaitu firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi oleh karena itulah kita harus senantiasa membaca firman. Karena dengan firman itulah jiwa kita akan dipuaskan dan juga rohani kita juga akan bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan di dalam Mazmur bahkan disebutkan, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, kita harus senantiasa merenungkan firman itu siang dan malam. Tidak cukup hanya seminggu sekali begitu, ya, apalagi setahun sekali begitu, atau menjadi Kristen napas, atau yang disebut juga Kristen Natal dan Paskah begitu, ya. Tapi yang Tuhan kehendaki yaitu kita harus mencari Tuhan, membaca firman-Nya siang dan malam. Nah, tentu yang dimaksud dengan merenungkan firman siang dan malam yaitu tentu juga include termasuk di dalamnya yaitu melakukan firman, menyanyikan firman, menerapkan firman, mendeklarasikan firman, memperkatakan firman, dan juga memelihara firman di dalam kehidupan kita. Terus yang kedua yaitu kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan, yaitu komunikasi kepada Tuhan. Mengadakan satu relasi, hubungan yang intens, yang karib dengan Tuhan. Nah, di dalam doa itulah kita senantiasa komunikasi, bahkan komunikasi dua arah di dalam doa-doa kita. Ya, meskipun sepertinya kita komunikasi monolog, kita saja berbicara kepada Tuhan, namun di dalam doa itu sebenarnya kita adalah dialog, ya. Dialog, pasti Tuhan memberikan satu firman, satu hikmat kepada kita di dalam doa-doa kita. Jadi disitulah kita mengadakan komunikasi yang intens, yang karib dengan Tuhan melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Terus yang ketiga yaitu kita harus senantiasa memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Menyembah Tuhan artinya bukan saja dengan mulut, bibir, lidah kita secara verbal begitu, ya. Tentu menyembah Tuhan dalam arti dalam mencakup aspek seluruh kehidupan kita. Apakah dengan puji-pujian yang keluar dari mulut, lidah, dan bibir kita, demikian juga kita menyembah Tuhan melalui segala kasih kita, segala perbuatan-perbuatan kita yang didasari atas kasih-Nya Tuhan. Disitulah kita sudah terkategori, termasuk senantiasa memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 15 itu, ya, itu secara verbal. Di situ kita harus senantiasa memuji Tuhan melalui mulut, lidah, dan bibir kita dengan puji-pujian, dengan kidung jemaat, dengan mazmur. Itu yang keluar tentunya dari hati, meluap dari mulut, lidah, dan bibir kita secara verbal. Namun di firman yang lain dikatakan dalam Kolose 3 ayat 24, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Nah, disitulah juga menyangkut perbuatan kita, tingkah laku kita. Kita sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam semuanya itu tentu yang keempat, yang terakhir, kita harus mengasihi Tuhan.
Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Tentu kita terapkan, aplikasikan melalui saudara-saudara kita seiman secara prioritas ya. Dikatakan dalam Galatia 6 itu bagaimana kita harus mengasihi terlebih dahulu kepada saudara-saudara kita yang seiman, namun tidak menutup kemungkinan yang Tuhan kehendaki juga kita mengasihi saudara-saudara kita yang tidak seiman, karena kasih agape, kasih Kristus itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, baik yang seiman maupun tidak yang seiman di dalam kehidupan kita. Jadi kasih kita kepada saudara-saudara kita, sesama kita, itu berarti kita menunjukkan, membuktikan bahwa kita adalah mengasihi Tuhan. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 ya, bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kita lihat, yaitu kita harus mengasihi melalui saudara-saudara kita yang kita lihat. Kita tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kita lihat kalau kita tidak mengasihi sesama saudara-saudara kita yang kita lihat. Jadi sesuai dengan Matius 25 ayat 40 juga, apapun yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita yang paling kecil ini, yang terhina ini, yang terpinggirkan ini, di situ berarti kita telah mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, demikian renungan pada saat ini. Kita aminkan renungan ini dengan menaikkan satu pujian, Tuhan Gunung Batuku. Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, melalui firman-Mu ini Engkau senantiasa mengingatkan akan kami supaya kami senantiasa memiliki jiwa yang haus, yang lapar dan dahaga akan Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengajar kepada kami untuk senantiasa mengadakan satu hubungan, komunikasi, relasi yang baik, yang akrab, yang intens dengan Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Demikian juga melalui firman yang kami baca, yang kami dengar setiap saat. Dan juga Tuhan mengajar kepada kami untuk senantiasa berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Dan juga mengasihi Tuhan melalui kasih kami terhadap saudara-saudara kami, sesama kami yang kami lihat di dalam seluruh kehidupan kami. Dengan demikian jiwa kami akan senantiasa dipuaskan oleh Tuhan. Itu biarlah Tuhan senantiasa mengajar kepada kami juga untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga dengan demikian pengenalan kami akan Tuhan akan senantiasa sukses dan berhasil di dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, dalam setiap aktivitas, kegiatan, pelayanan kami, di mana Tuhan menempatkan kami,
di dalam kehidupan kami, biarlah di situ juga kami senantiasa mencari Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua, dan siapa saja yang ada di tengah-tengah keluarga kami, dan dimanapun mereka berada, bekerja, beraktivitas, baik yang bekerja maupun yang studi, kiranya Tuhan juga memberkati keluarga kami sehingga di situ juga mereka boleh senantiasa menjadi saksi-saksi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian berdoa dan bersyukur di atas nama satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, demikian renungan pada hari ini. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.